Jadi kenapa saya bisa terjun di dunia hospitality industry, terutama hotel. Jadi seingat saya dulu waktu saya masih sekolah SMP, saya sudah tertarik dengan industri hotel. Karena saat itu hotel merupakan barang mewah. Jadi saya merasa bahwa kedepannya pasti hotel ini akan menjadi tempat yang bisa dijangkau oleh semua orang. Dan juga tren orang juga semakin suka melakukan perjalanan. Sehingga saya melihat saat itu kedepannya hotel pasti akan jadi barang yang bisa dinikmati semua orang, dan juga kebutuhan akan hotel akan terus meningkat. Dan juga kalau hotel meningkat pertumbuhannya, berarti industri lain seperti F&B juga akan meningkat. Jadi saat itu saya melihat secara pribadi bahwa lapangan pekerjaan yang mungkin tidak banyak juga orang melirik, tapi juga punya potensi besar ke depannya dan bisa memberikan karir yang menjanjikan buat saya pribadi, sehingga saya memutuskan saat itu waktu kelas 2 SMP ingin berkarir di hotel. Jadi saya lanjutkan sekolah kejuruan hotel saat itu. Seperti awalnya orang tua masih bingung karena orang tua belum paham pekerjaan di hotel itu apa saja, sehingga harus memberikan pengertian yang cukup panjang kepada orang tua. Cuman saat itu kami juga dipermudah, kebetulan saya punya kakak yang memiliki rekan bekerja di hotel, dan ini sebagai salah satu role model juga buat orang tua saya bahwa bekerja di hotel itu pekerjaannya sangat menjanjikan, sangat baik. Karena role model yang saya lihat saat itu rekan kakak saya berpenampilan sangat baik, sangat sopan, berbicaranya sangat baik, dan juga punya karir yang cukup bagus di hotel. Jadi saya melihat saat itu bahwa inilah kenapa alasan saya mau bekerja di hotel dan ingin bekerja di hotel, sehingga orang tua saya saat itu memutuskan untuk oke, kita cari sekolah kejuruan perhotelan yang bisa membantu saya ke depan untuk meniti karir di dunia hotel, industri hospitality. Jadi memang industri hotel ini industrinya sangat unik sebetulnya, karena kita ini dituntut untuk mampu memberikan pelayanan terbaik kepada setiap orang, dan tidak semua orang suka melayani orang lain. Jadi pertama, kunci bekerja di hotel adalah, atau di industri hospitality, harus suka melayani orang lain. Kalau tidak suka itu berarti salah pekerjaan. Nah, nomor dua, bahwa memang sekolah industri kejuruan saat ini sangat maju. Kami sendiri, Hotel Stasoma dan juga Tribrata, menjalin kerjasama dengan hampir 7 sekolah saat ini. Kami sendiri juga berpartisipasi aktif dalam memberikan pendidikan kepada sekolah-sekolah, di mana kita mempercepat proses belajar mereka, memberikan praktek-praktek secara langsung, memberikan juga pengetahuan secara langsung, sehingga sekolah ini merasa terbantu. Dan ada konsep namanya sekarang kelas industri, di mana pemerintah juga sangat menekankan bahwa anak-anak SMK atau kejuruan sekarang ini harus lebih proaktif dan banyak berpartisipasi dalam lapangan kerja langsung atau praktek. Jadi kami alhamdulillah saat ini sudah hampir bekerjasama dengan 7 sekolah kejuruan di Jakarta, dan kami berkomitmen untuk membantu secara maksimal, memberikan bantuan langsung kepada sekolah-sekolah dengan cara kami datang ke sekolah untuk memberikan pengajaran setiap seminggu sekali secara rutin dan aktif. Dan kami merasa lulusan SMK zaman sekarang saya kira jauh lebih baik daripada kita di zaman dulu, karena mereka sudah punya sekolah yang hampir memiliki seluruh fasilitas hotel. Jadi sehingga mereka tidak perlu lagi harus menunggu sebulan 2 bulan, tapi setiap hari mereka bisa praktek, bisa belajar di sekolah, dan bisa terjun langsung bagaimana caranya untuk bisa aktif dalam bekerja di industri hotel tanpa harus datang ke hotel. Kalau industri hotel saya kira industri yang sangat klasik. Kenapa disebut industri? Karena kami mempekerjakan banyak sekali orang, dan dalam suksesnya industri satu hotel itu pasti ada teamwork sangat penting, bisa dijaga dengan baik di sana. Jadi hotel dari zaman dulu sampai sekarang saya kira tidak berubah secara konsep, bahwa setiap hotel itu dituntut memberikan fasilitas dan pelayanan yang paling terbaik. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kita lihat bahwa sekarang ini industri hotel sudah berkembang luar biasa. Dari mulai hotelnya dulu besar-besar, kita lihat sekarang, zaman dulu itu kalau orang bikin hotel, lobbynya itu segede-gede, sebesar-besarnya, karena mereka ingin menunjukkan kemewahan hotel itu sendiri. Nah, mulai zaman sekarang, mulai tahun 2000-an tuh hotel sudah beralih konsep. Mereka tidak perlu lagi lobby-lobby yang besar, tidak perlu lagi restoran yang besar. Sekarang mereka lebih pingin semuanya lebih intimate, lebih compact, dan juga bisa memberikan servis secara maksimal.
Jadi kami yakin bahwa service adalah salah satu komponen utama dalam memberikan kenyamanan bagi para tamu, dan juga pada saat kita bisa memberikan service terbaik, kita akan create loyalty daripada customer, karena at the end of the day bisnis kita ini bisnis yang bisa dibilang creating experience. Jadi dari mulai tamu datang sampai tamu pulang, bahkan sampai tamu akan datang kembali, kami perlu sekali memberikan experience terbaik. Jadi buat kami tetap strategi kami adalah service kami nomor satu, dan kami yakin bahwa service itu sendiri akan menentukan keberhasilan masing-masing hotel, dan at the end of the day tamu akan kembali karena service yang diberikan oleh hotel tersebut. Fasilitas, saya kira semua hotel memiliki fasilitas berbeda-beda, dari yang luxury, bintang 5, bintang 6, bintang 7, tapi yakinlah bahwa jiwanya hotel itu sendiri tercermin daripada staf yang bekerja, yang memberikan perhatian penuh pada tamu pada saat tamu menginap maupun tinggal di hotel, dari mulai datang di security, di penerima tamu di reception, sampai juga diantarkan ke kamar, sampai tamu menikmati sarapan pagi mereka, dan juga cara kita menghandle dengan baik pada saat tamu check out. Saya kira itulah kunci utama suksesnya hotel, dan itu yang membedakan keberhasilan satu hotel dan hotel lainnya. Hotel ini Star Soma sudah berdiri 3 tahun, dan convention center kami sudah berdiri hampir 5 tahun. Sekali lagi kunci sukses kami pertama adalah teamwork, bahwa kami yakin yang memberikan pelayanan ini setiap hari selama 24 jam adalah karyawan hotel, tim kami, dan maupun juga tim manajemen. Jadi kami mesti memberikan konsistensi kepada tamu melalui sumber daya manusia yang baik dan juga profesional. Nomor 2, bahwa di industri hotel ini dituntut untuk terus berinovasi, baik secara produk, service maupun facility. Jadi kami terus berinovasi setiap hari, dan kebetulan kami memiliki tim yang sangat luar biasa. Mereka memiliki background hotel yang dari chain internasional, sehingga setiap hari kami memberikan brainstorm kepada mereka untuk create inovasi yang terbaru maupun yang paling baik kita bisa berikan kepada tamu, sehingga tamu merasa nyaman untuk tinggal di tempat kami. Yang ketiga pasti produk, bahwa banyak tamu-tamu yang menginap di sini hampir rata-rata 3 minggu, 1 bulan, bahkan banyak tamu kami yang hampir kembali setiap minggu menginap di sini. Jadi kami juga selalu berinovasi dari sisi F&B, karena penting sekali buat tamu ini menikmati masakan atau makanan yang berbeda setiap waktu. Jadi kami measure bahwa setiap tamu juga bebas meminta preference mereka sendiri. Kami juga menyiapkan makanan khusus buat tamu-tamu kami yang sering tinggal di sini, sehingga mereka merasa apapun yang mereka inginkan bisa disediakan di tempat ini. Yang terakhir pasti kami pasti berinovasi menciptakan produk-produk baru, baik dari sisi F&B, dari kita punya toko roti, kita juga punya outside catering service, kita juga punya banyak klien wedding dan corporate, kita juga mulai meningkat bisnis kita dari sisi outside catering. Jadi kami merasa bahwa inovasi produk, inovasi service, dan juga memberikan wow experience kepada tamu itu menjadi hal utama untuk kesuksesan hotel kami. Oke, ini pertanyaan yang jawabannya bisa 1000 jawaban ya, mengenai leadership. Kalau dari saya pribadi, leadership itu lebih kepada 2 hal sebetulnya. Pertama adalah as simple as menanyakan kepada karyawan kita, apa kabar Anda hari ini? Itu penting sekali. Bagaimana orang tua Anda, bagaimana anak Anda, bagaimana kondisi Anda hari ini? Itu pertanyaan yang saya kira sangat krusial bagi seorang leader. Dan ini pertanyaan simple. Banyak karyawan kita merasakan bahwa anak saya kurang sehat, ibu saya kurang sehat, adik saya kurang sehat. Nah, kami menerapkan sistem memberi jawaban kepada teman-teman kami bahwa kalau memang orang tua sakit, adik sakit, silahkan ambil libur, take your day off, dan make sure your family di take care dengan baik. Itu pertama. Yang kedua adalah yang paling penting sebagai leader. Pertanyaan kedua maksud saya, tanya kepada mereka bagaimana mereka ingin kita bantu agar memenangkan bisnis ataupun pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Jadi penting sekali buat kami menanyakan apa yang bisa kami lakukan sebagai manajemen, sebagai leader, untuk mempermudah pekerjaan rekan-rekan di lapangan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana cara mereka bisa memenangkan bisnis kompetisi yang sangat tinggi di Jakarta saat ini. Jadi saya kira leadership saya sangat simpel. 2 pertanyaan itu yang saya tanyakan kepada tim saya di lapangan. Dan yang pasti yang penting juga yang ketiga bahwa kita mesti act upon it. Jadi bahwa ya kita harus juga tetap memantau
mengevaluasi dan juga being persistent dengan apa yang kita rencanakan dan kita targetkan. Jadi saya pikir dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Mungkin banyak sekali pengalaman berkesan yang saya alami. Jadi kalau di industri kami ini untuk hotel, saya kira sekali lagi tadi saya menyampaikan kita di industri yang creating experience. Jadi pengalaman buat tamu itu sangat penting. Tamu akan sangat mengingat momen terakhir mereka bersama kita. Pengalaman saya yang paling menarik adalah pada saat saya pagi-pagi 6:30. Klien saya ini mungkin sudah hampir 12 tahun mensupport saya. Pertama kali yang dikontak jam 6:30 pagi adalah saya, karena saya ingat saat itu bosnya ada di Kalimantan, lagi mengadakan rapat di Kalimantan. Tapi entah bagaimana ceritanya, beliau bilang, "Pak Ferry, saya nggak mau tahu, pokoknya nggak ada urusan dengan pekerjaan Pak Ferry, tapi bos saya harus disiapin helikopter dalam waktu 2 jam ke depan, beliau harus pergi naik helikopter, tidak bisa naik pesawat lain." Saya nggak tahu harus bagaimana, saya tidak tahu harus melakukan apa, tapi saya coba diam sebentar, 10 menit, saya coba buka handphone saya, kebetulan pas bulan lalu saya baru saja membantu salah satu klien saya yang lain menyelenggarakan event launching produk di hotel kami. Perusahaan tersebut menyewakan pesawat jet pribadi dan juga helikopter. Jadi itu pengalaman yang menarik, dan sampai saat ini kalau ingat momen tersebut kami masih sering bercanda mengenai momen tersebut. Jadi kadang-kadang buat hal yang tidak mungkin ternyata mungkin selama kita bisa memberikan yang terbaik buat klien kita dan juga berpikir positif untuk membantu mereka. Itu saya kira yang paling susah dan menarik saya kerjakan. Filosofi yang selalu saya tekankan, pertama, buat saya sering sampaikan teman-teman kalau pagi dan juga rekan-rekan leader maupun eksekutif, bahwa penting sekali punya karyawan yang rajin bekerja dan juga pintar bekerja. Tapi tidak kalah penting saya punya rekan kerja ataupun teman kerja yang rajin dan pintar berdoa. Nah, itu yang membuka pintu rezeki buat tempat kami bekerja. Yang kedua yang mungkin sulit dipahami oleh teman-teman, buat saya itu motto saya adalah sering saya sebutkan, impossibility is state of mind. Jadi buat saya itu apa yang tidak mungkin itu cuman masalah kita saja, mau atau tidak mengerjakannya. Jadi buat saya itu di industri ini tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa dikerjakan selama kita punya kemauan kuat untuk memberikan terbaik kepada tamu-tamu kita. Jadi itu mungkin dua filosofi yang selalu saya pegang sampai sekarang. Jadi target buat hotel pasti kami sudah buka 3 tahun dan kami saat ini menempati posisi kedua atau ketiga di area Jakarta Selatan, dan kami merasa kami bisa mencapai nomor 1. Kami buat target dengan tim bahwa hotel ini baik secara servis, secara harga, secara revenue dan lain-lain, kami ingin ada di nomor 2 di bulan Juli tanggal 1, dan di bulan Januari tanggal 1 2025 kami ingin berada di nomor 1 untuk area khusus Jakarta Selatan, terutama area-area yang lokasi di area selatan dari mulai Kebayoran Baru sampai ke arah Tibet Simatupang. Itu yang kami ingin capai. Selain itu juga kami ingin mengembangkan bisnis sebaik-baiknya, karena dengan begitu kami bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Jadi tahun ini mudah-mudahan lebih baik daripada tahun 2023. Jadi kalau untuk target saya secara pribadi, namanya karyawan hotel pasti ujung-ujungnya ingin punya hotel sendiri. Ini yang cita-cita saya ke depan. Kami ingin punya yang sedikit kami buat konsepnya lebih unik lah. Jadi sehingga harapan saya ke depan saya bisa belajar lebih banyak lagi, bisa menabung, dan juga kedepannya bisa punya hotel sendiri. Nggak muluk-muluk kok Mbak, cuman 20-30 kamar saja, tapi dengan gaya yang pasti sangat berbeda dan sudah saya pikirkan jauh-jauh hari. Dan ini gonna be one of the best hotel yang pernah orang-orang tinggalin mungkin ya ke depannya. Jadi mudah-mudahan aja umur panjang dan kesehatan saya bisa mempunyai hotel sendiri.